Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Katakan luar biasa. Karena kita semua percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan di sore hari ini, katakan amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau terlalu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagiku. Oh. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Bapa. Izinkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa yang kami punya Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang mengenal setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau mengenal hati kami, bahwa kami mengalir terus dekat dengan Tuhan, berlabuh dalam hangatnya kasih. Thank you Lord Jesus. Kau mengenal hatiku, hamba batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Kau mengenal hatiku, oh, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sama-sama katakan, oh, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya.
menyalakan musik memuji Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Bapa, sebab Engkau yang layak Tuhan. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terus sembah Dia. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Bangkitkan rohmu untuk menyembah Tuhan. Ya ralabas, ya ralaba, ya raba, ya ralabase. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami meninggikan nama-Mu. Hanya Yesus pengharapan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami rindukan dekat dengan-Mu Bapa. Haleluya. Terus sembah Dia, agungkan Dia, pujikan namanya. Yesus saja, Yesus saja, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Bapa, Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib. Segala perbuatan-Mu, haleluya. Ya ralabas, ya ralaba, ya ralaba, ya ralabase. Ya ralaba, ya ralabashe, ya ralamo, Jesus. Izinkan kami menyembah dengan apa yang kami punya. Bawa kami lebih dekat lagi dengan-Mu. Jangan pernah lepaskan kami, jangan pernah tinggalkan kami. Oh Yesusku, Kau yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Oh, ya ralabas, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Teman-teman saja katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang inilah hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang ini kerinduan hati kami untuk terus memuji-Mu Tuhan. Hanya pribadi-Mu, biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku
Thank you, Lord Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, long just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within than anyhow. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've created. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sing a song again. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself it is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. Come on, say, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, when it's all about
It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are the King of Kings. Thank you for the love. Thank you for your grace. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Yes, you are. Yes, you are. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Once more time. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kau sangat baik, terlalu amat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau, Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, Tuhan. Kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berkata, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Katakan Tuhan baik bagimu. Amin. Tuhan baik bagimu. Tuhan baik bagimu, bagi kita semua, haleluya. Thank you, Lord. Yeah, yeah, yeah.
Betapa baiknya Tuhan. Yeah, 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 yeah. Kejam mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Yeah, 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 yeah. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Maka kamu katakan, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yeah, yeah. Shalalalalala. Teman-teman saja katakan, say. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi teman-teman katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Yeah! Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, say, sha-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, once more. Sha-la-la-la-la, mahkota kehidupanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Katakan amin. Amin. Saya percaya Allah kita Allah yang besar. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow. Haleluya. Great is our God. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kami, Tuhan. Woo. 1, 2, 3, go. Set musik memuji Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan.
silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan pujian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan, tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang kami pinta, satu yang ku pinta, dia di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Katakan cinta-Mu di hadapan Tuhan. Lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Raja.
kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu Tuhan, Pastor Abraham yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus yang terus memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Cik, silahkan duduk kembali teman-teman. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Katakan kiri kananmu, sore hari ini dahsyat bersama dengan Tuhan. Teman-teman semua, saya percaya ketika ada hadirat Tuhan di tempat ini, itu yang membuat kita semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Katakan yes. Saya mau undang ya kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapak, kami akan menikmati firman-Mu malam hari ini. Kami percaya firman-Mu pas buat kami. Cocok untuk setiap kami. Karena kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, tuntun hamba-Mu, tuntun setiap kami semua malam hari ini. Untuk kami boleh memahami setiap perkataan-perkataan firman. Urapi setiap hati pikiran kami Tuhan. Agar kami boleh mencerna semuanya dengan benar. Kami mencerna semuanya dengan baik. Sehingga firman itu, benih firman itu, dapat bertumbuh berbuah dan menghasilkan buah yang baik pula buat setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di online juga Tuhan yang mengikuti siaran ini dimanapun berada. Saya percaya bukan kebetulan, tapi ini semua adalah perkataan Tuhan yang akan mengubahkan, meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Katakan wuh. Shalom semuanya. Puas menyembah Tuhan atau mau tambah lagi? Malam hari ini kita sama-sama belajar tentang yang namanya journey atau perjalanan hidup kita. Ya, kita anak-anak muda dimulai dari mana? Kita mau start from where? Amin. Boleh gak saya katakan bahwa kita boleh memulai hidup kita dari, memulai dari berkeluarga dulu, baru cari Tuhan. Boleh? Atau di masa muda ini kita pakai buat buat senang-senang dulu teman-teman ya. Untuk kita boleh memuaskan hawa daging, hawa nafsu kita dulu atau start dari yang lain. Nah, kita mau belajar sore hari ini dari yang namanya Samuel. Samuel di masa mudanya, start hidupnya, dia memulai perjalanan journey dia bersama dengan Tuhan adalah Samuel melayani Tuhan. Amin. Jadi Samuel adalah anaknya Bu Hana, Bapak Saudara. Di Alkitab itu namanya Bu Hana ya. Samuel seorang anak yang memang spesial ya. Karena didapatkannya sangat susah sekali. Jadi sehingga ibunya berkata bahwa nanti si Hana ketika waktu itu dia mandul. Kemudian dikasih Tuhan anak namanya Samuel. Kemudian dia katakan nanti anak ini saya kasih sama Tuhan. Dan kita melihat bahwa Samuel memulai hidupnya yaitu melayani Tuhan. Sama-sama katakan melayani Tuhan. Nah, teman-teman semua, anak-anak muda di tempat ini, jadi terjawab sudah. Dari mana saya harus memulai hidup saya? Dari mana kita mesti start hidup saya, teman-teman? Ya. Jadi semuanya dimulai dengan kita melayani Dia. Yang mau melayani Tuhan katakan amin. Jadi apakah salah kalau saat ini kita ambil bagian dalam melayani? Apakah terlambat atau masih anak kecil gitu ya? Ketika saat ini kita katakan saya mau mulai melayani Tuhan. Apakah terlalu dini? Samuel jauh lebih dini. Samuel jauh lebih kecil lagi. Ya. Kita buka dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga.
Ayatnya yang kedua ya, kita baca dari ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat yang ketujuh paling penting, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Artinya di sini Samuel masih sangat kecil, tetapi Samuel memulai atau start hidupnya di masa mudanya, yaitu melayani Tuhan. Dia tinggal bersama Imam Eli di bait Allah. Ya, jadi teman-teman semua, apa yang harus kita mulai di masa-masa umur saat ini? Jawabannya satu, melayani Tuhan. Katakan amin. Semua kita terpanggil untuk melayani Tuhan kok. Jadi melayani Tuhan bukan cuman, wah kalau saya nggak worship leader, saya bukan pelayanan. Kalau saya nggak main musik, saya bukan pelayanan. No. Kalau saya nggak aser atau bagikan firman Tuhan, saya nggak pelayanan. Ini keliru. Ya, kita mau belajar bahwa bahasa Yunani, dari bahasa Yunani melayani adalah diakoneo. Sama-sama katakan diakoneo. Yang artinya to be a servant. Jadi seorang pelayan. Dan jadi kalau diartikan secara keseluruhan, melayani adalah suatu kegiatan yang membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Jadi kapan kita bantu teman kita, itulah sebuah pelayanan. Makanya Tuhan katakan kalau bantu orang, apapun yang kau berbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita melayani orang lain, itu namanya kita dianggap kita sedang melayani. Bukankah teman-teman kita semua juga mereka adalah ciptaan Tuhan, betul? Mereka juga adalah orang-orang yang patut dan wajib kita layani. Jadi pelayanan atau melayani adalah suatu kegiatan yang membantu orang lain. Makanya setiap kita, baik yang sudah melayani ataupun yang belum melayani, mesti sebelum kita terjun dalam dunia pelayanan khususnya di gereja, punya hati dulu untuk membantu orang lain. Jangan cenderung ketika kita sudah melayani justru jadi orang yang eksklusif. Amin. Eksklusif jadi orang yang, wah jangan sentuh saya ya, saya orang yang diurapi. Saya orang yang terkenal. Saya orang yang berbakat, bertalenta, saya orang yang hebat. Padahal intinya dari arti dalam bahasa Yunani adalah diakoneo. Yang artinya jadilah pelayan. Haleluya. Nah, jadi kita memulai hidup kita saat ini melayani Tuhan. Jadi minta hati sama Tuhan, Tuhan aku pengen seperti yang Samuel lakukan. Yaitu melayani. Saat usia kita saat ini, sekarang ini teman-teman semua, kita mestinya belajar dari Alkitab. Punya hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Punya hati setiap kita untuk boleh bersama-sama katakan bahwa wah saya enggak terlalu muda kok untuk melayani. Amin. Saya enggak begitu
jangan mengejudge diri sendiri, katakan bahwa saya nggak punya talenta, saya nggak punya karunia, sehingga saya nggak bisa layani, saya hanya datang aja. Amin. Ternyata punya talenta ketika Tuhan kasih. Apalagi punya talenta. Kita nggak pakai itu untuk melayani Tuhan, berarti kita sedang keliru untuk memulai start journey kita with Jesus. Ya, malah kita terfokus sama hal yang lain. Wah, masih muda, saya mau senang-senang dulu. Saya mau pacaran dulu sepuas-puasnya. Saya mau habiskan masa muda saya dulu. Saya mau malam minggu, pokoknya malam minggu adalah malam yang panjang. Ya, malam asik buat pacaran. Jadi malam minggu saya pakai buat pacaran dulu pokoknya. Ya, nanti saya melayani Tuhan mungkin setelah saya berkeluarga, kemudian menjadi anggota satu jemaat, ya. Jadi barulah saya melayani. Nah, ini hal yang keliru, teman-teman. Bahwa kapan kita start melayani Tuhan is right now. Taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku mau layani Tuhan dari sekarang. Apa teman-teman bisa? Apa yang kalian bisa? Berikan semuanya buat Tuhan. Amin. Wah, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa WL, saya nggak bisa main musik. Bisanya apa? Bisanya suka japri temennya untuk ngajak gereja. Itu pelayanan. Pokoknya tenang pastor. Nanti teman-teman atau siapapun saya ajak untuk datang ke rumah Tuhan. Bisa. Mohon maaf ya, saya nggak bisa pelayan yang lain. Saya cuma bisa ngajak doang. Ya, jadi influencer misalnya gitu ya. Jadi menginfluence teman-teman yang ada di luar. Oke. Lakukan hal itu. Karena Samuel pun memulai hidupnya, memulai masa mudanya untuk melayani. Jadi saat ini teman-teman semua bahwa gak salah kalau kita semua mau melayani Tuhan. Katakan yes. Jadi tanpa perlu didorong-dorong oleh orang tua atau ditarik-tarik oleh teman pelayanan yang lain. Teman-teman bisa berkata, saya pengen melayani lo, tolong ajarin saya. Pelayanan apa kek? Gitu ya. Amin. Karena kita rindu ingin memulai hidup kita seperti yang Samuel lakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi gak salah kalau kita mau memulai hidup kita saat ini masih muda. Apa yang harus saya lakukan? Yaitu melayani Tuhan. Saya percaya di masa muda pasti pernah ngalami namanya masa puber, betul? Itu lagi masanya lagi pengenalan sama lawan jenis. Wah, itu lagi tinggi-tingginya. Nah, kebanyakan padahal gini, Tuhan kasih hasrat itu sebenarnya bukan kita habiskan untuk lagi masa muda nih. Masih SMP, masih SMA. Ya, kita habiskan itu semua buat pacaran. Pacarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, habiskan waktu kita pacaran. Berbuat sesuatu yang enggak. Teman-teman semua bahwa ketika Tuhan beri masa puber itu sesungguhnya kita masih paham. Ini kok rada rasa cinta. Betul kan? Puber lebih identik dengan rasa suka sama lawan jenis bukan sesama jenis. Ya, kalian semua harus normal. Sukanya sama lawan jenis, jangan sesama jenis. Ya, sebab tidak ada Adam dan Anton. Adam masih temannya Hawa. Nah, ketika masa itu kita rasakan, wow, kok ada rasa cinta, mulailah jatuh cinta, betul? Zaman saya teman-teman itu namanya kirim surat. Ya, saya lahir tahun 90-an, itu surat, nggak ada SMS. Nggak ada WA boro-boro. Ya, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada. Itu zaman surat. Ya, jadi tulis surat. Wah, tulis hari ini, dibacanya enggak tahu kapan. Ntar baliknya lagi, balasannya lagi seminggu 2 minggu kemudian. Rasanya kalau pas udah nulis surat itu, waduh 1 kertas full. Amin. Ya maklum, SMP. Pacaran satu sekolahan teman-teman ceritanya. Ya kan, itu masih kata orang cinta monyet lah ya. Tapi saya gak mau lah, maksudnya saya bilang monyet, cinta beneran deh gitu lah. Cinta manusia begitu ya. Nah ternyata kalau kita perhatikan hari ini, saya mau bertanya.
Pernah ngalamin masa-masa itu? Masa-masa mulai lirik-lirik, mulai suka ya. Normal dong. Ya. Wah bahaya nih pastor, kecil-kecil SMP udah. Enggak, itu memang masa pertumbuhan juga. Tapi kalau dipakai ke hal yang buruk, nah itu baru. Nah kebanyakan justru cenderung pakai ke hal-hal yang negatif. Mulai pelan-pelan nonton video porno. Yang jujur katakan amin. Nggak ada yang amin. Puji Tuhan. Ya. Mulai lihat foto-foto atau mulai lihat lawan jenis yang cowok ya khususnya ya. Mulai lihat lawan jenis yang mulai agak seksi, udah mulai pikirannya agak beda. Teman-teman semua, ketika kita ngalamin masa itu, sekarang mungkin udah lewat ya. Ternyata ketika Tuhan berikan hasrat itu, semuanya yang pernah kita alami dalam masa itu, harusnya kita gantikan itu cinta, hasrat sama Tuhan. Apa yang akan terjadi atas hidupmu? Pasti engkau akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi membuat kita semakin, wah Tuhan aku pengen cari Tuhan. Aku pengen cinta sama Tuhan. Ini rasa cintaku ini segudang ini. Aku merasa paling cakep ini. Aku merasa paling handsome ini pokoknya. Aku merasa paling laris. Ya. Nah kalau rasa cinta itu kita alihkan untuk kita cinta sama Tuhan. Saya percaya masa muda kita pasti masa muda yang best dan luar biasa dipakai Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Jadi teman-teman kalau sekarang kita dipanggil atau kita masuk dalam situasi melayani Tuhan. Bukanlah untuk kita mau jadi pendeta. Ya, bukanlah nanti kalau saya melayani nanti saya dibilang Pak Pendeta. Kalau saya aktif gereja nanti, aktif doa, aktif puasa, aktif baca firman Tuhan, ntar saya jadi dianggapnya pendeta nanti. No, Tuhan tidak segampang itu. Tak segampang itu, enggak ada orangnya. Enggak segampang itu. Tahu cerita Daud? Daud punya berapa saudara? 10 apa 7 ya? Ya, jadi satu-satu Samuel panggil anaknya Isai. Isai mana anakmu? Saya mau ngurapi anakmu. Karena kata Tuhan dari keturunan Isai ini yang mau diurapi jadi raja. Lewat anak pertama di hadapan Nabi Samuel. Dia bilang oh ini bukan. Tuhan tidak manggil dia. Lewat sampai ke Daud. Ada satu lagi. Maaf kata Samuel katakan apa? Kok anakmu cuma ini? Ternyata Daud kelupaan. Daud lagi memelihara kambing domba di ladang. Oh maaf ada satu lagi entar saya panggil suruh pulang. Akhirnya tampillah Daud yang kecil. Ini dia kata Tuhan. Urapi dia. Langsung Samuel katakan apa? Ini dia yang dipilih Tuhan. Langsung Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Jadi teman-teman poinnya begini. Kalau Tuhan gak minta kita jadi hamba Tuhan. Ya kayak anaknya Isai ini. Ya, dari sekian banyak saudaranya Daud tidak dipilih. Tenang aja. Amin. Tenang aja. Bukannya semua mau jadi pendeta semua. Nanti tidak ada jemaatnya dong. Ya, memang ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Seperti saya yang berkhotbah. Mengembalakan. Memang ada. Dan ada juga yang seperti teman-teman yang datang bantu melayani. Memang ada. Tapi jangan takut, don't worry about your life. Tuhan bisa panggil kita semua. Ya, amin. Dulu awal-awal waktu saya melayani, orang tua saya, khusus mama saya nggak setuju kalau jadi hamba Tuhan. Karena katanya, pokoknya hamba Tuhan tuh bla 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 lah. Tiba-tiba ada satu KKL di kampung, seorang pilot. Dia udah pilot, udah hebat, wah udah enak hidupnya. Tiba-tiba Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Khotbah, sampaikan firman Tuhan kemana-mana. Kemudian tiba-tiba malam-malam saya ditelepon, dia bilang, telepon ya, tadi kami baru habis KKR. Yang khotbah itu seorang pilot loh katanya, hebat loh. Dia ditangkap Tuhan, dipakai Tuhan, suruh berhenti jadi pilot, kemudian dia harus melayani Tuhan. Menurut pikiran orang tua saya adalah, orang udah sehebat ini aja, ya
mau mengikuti panggilan Tuhan dan jadi hamba Tuhan. Apalagi anak saya yang baru selesai kuliah. Amin. Dia yang udah hebat aja mau. Jadi beliau katakan, ya sudah, kamu mau melayani, melayanilah. Tenang teman-teman. Nah jadi kalau Tuhan mau pakai setiap kita untuk jadi hamba Tuhan atau melayani full time di gereja. Tuhan bisa panggil kita kapanpun waktunya. Entah mulai dari sekarang atau nanti. Contoh cerita ada satu, terkenal kok ini. Pilot yang jadi hamba Tuhan, terkenal. Ya, di YouTube-nya ada, pokoknya itulah orangnya. Nanti satu saat kita akan dipanggil kalau memang jadi hamba Tuhan, ya melayani Tuhan. Ya, tetapi untuk memulai semuanya, teman-teman bisa semua ambil bagian dalam pelayanan, dalam gereja. Haleluya. Jadi startnya from melayani Yesus Raja kita. Jadi teman-teman semua yang masih muda, ayo kita memulai hidup kita ini untuk melayani Dia. Tidak salah. Amin. Bukan pendeta, bukan. Bukan sok rohani, bukan. Anak Isai aja ditolak-tolak Tuhan kok. Yang diambil cuma Daud. Jadi tenang aja. Kalau memang Tuhan mau panggil kita untuk betul-betul jadi pengkhotbah, ya pengkhotbah nantinya. Amin. Tapi kita boleh memulai hidup kita dari apa? Melayani. Jadi yang sudah melayani sekarang, step hidupmu sudah based on the Bible. Sudah berdasarkan firman Tuhan. Amin. Jadi aman ya. Jadi kita melayani tenang. Karena kita ikuti apa yang Samuel lakukan. Bahkan ketika Yesus masih berumur 12 tahun, apa yang dilakukan? Dia berada di bait Allah. Dia tanya jawab sama ahli-ahli Taurat di situ. Yesus pun memulai hidupnya melayani Bapa yang Maha Kuasa. Oke. Oleh sebab itu, tidak banyak orang yang dengan gampang untuk melayani, padahal kita semua tahu bahwa kita buka ya. Matius 20 ayatnya yang ke-26. Matius 20 ayat 26 berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi sebenarnya upah dari kita melayani itu adalah menjadi orang yang lebih hebat dan diberkati daripada orang-orang yang dilayani. Secara otomatis kita kecemplung di situ. Jadi kalau teman-teman semua, kita semua mau bangkit untuk melayani Tuhan, kita adalah sebenarnya menjadi orang yang jauh lebih hebat dan diberkati daripada orang yang kita layani. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Makanya kita mau datang, kita boleh tergabung untuk melayani Tuhan. Yang pertama, melayani adalah memberi diri. Memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau belajar malam hari ini. Poin pertama, melayani adalah memberi diri untuk jadi berkat. Nah, ini masih siap hati dulu nih semuanya. Wah, saya mau jadi berkat. Apa yang dapat saya bantu? Buat orang lain. Ya, contoh, pelayanannya cuma nyalain AC. Cuman satu kerjaan, cuman mencet remote sama selesai ibadah matiin AC. Kamu pelayan apa di gereja? Cuman mati nyalain AC. Jangan anggap gampang loh. Matiin aja coba. Panas semua kita. Amin. Tapi ada efek, ada dampaknya bagi banyak orang. Haleluya. Coba nih matiin. Tak 1, 2, 3 AC matiin semuanya. Terus kita nyanyi 1 jam. Wah itu keringat semua itu pokoknya. Amin. Pokoknya sih kotor semua lah pokoknya. Jadi melayani tidak dibatasi hanya di gereja saja. Di mana saja kita dapat melayani, sebab melayani bukan hanya singer, worship leader, main musik,
multimedia, khotbah. Tapi melayani adalah jika kita memberikan diri jadi berkat untuk orang lain. Di gereja kita melayani Tuhan, di luar kita jadi berkat. Suka membantu orang lain, nolong orang lain. Amin. Kan gak mungkin kita di luar sana kita bilang, wah aku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk. Padahal temannya kehabisan bensin. Amin. Kita doa ya. Gak perlu dorong. Gak perlu tinggal, Pak ini saya ada 20.000 deh, boleh isi untuk pulang. Amin. Haleluya. Nah, di gereja kita melayani, layaknya kita ambil bagian. Di luar, hatimu, hati kita semuanya adalah hati yang jadi berkat membantu orang lain. Jangan pelit. Amin. Karena untuk itulah kita dipanggil. Jadi siap teman-teman yang udah pernah melayani, saat ini yang melayani ya. Jangan pelit tenaga, jangan pelit waktu, jangan pelit kesempatan untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Haleluya. Jadi jangan pelit waktumu. Wah padahal pelayan Tuhan. Amin. Tapi membantu orang gak mau. Gengsi. Ya. Wah Tuhan gak gerakan saya. Mohon maaf ya Tuhan lagi gak gerakin saya. Kalau Tuhan gerakin ntar saya tolong. Padahal kita dapat menolong dia, membantu dia. Meski Tuhan harus ngomong dulu seperti Samuel baru kita gerak. Sampai kayak gitu kita harus disuruh Tuhan berarti bebal. Amin. Bebal dong, harus diomelin dulu baru berbuat. Harus diomelin dulu baru gerak. Haleluya. Kan gak bagus, gak enak. Oke, jadi melayani, memberi diri untuk jadi berkat bagi orang lain. Sudahkah jadi berkat buat teman-temanmu? Saudara-saudaramu, lingkunganmu kita jadi berkat buat mereka. Beri yang terbaik. Katakan yes. Kita buka dalam Matius 25 ayat yang ke-36. Matius 25 ayat 36 maaf. 36 dah. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Coba lihat, manfaat kita atau siapa kita ketika kita di luar gereja, saudara. Kita membantu orang lain. Seperti ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Pernah mengunjungi teman yang sakit? Kemudian ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Ayat yang 40 paling best. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita membantu teman kita, teman-teman semua. Ya kan? Punya hati yang mau bantu orang lain, bantu orang tuamu. Ya, jangan jauh-jauh dulu, yang ada di sekelilingmu aja. Haleluya. Bantu semuanya, tolong mereka semuanya dan apa yang kita bisa. Nah, itu pelayanan yang sangat berarti. Berdampak di gereja, berdampak di luar gereja. Katakan amin. Yes. Berarti kita dapat memahami bahwa melayani adalah memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan yes. Mau jadi berkat? Mau jadi berkat? Dan kita percaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, melayani itu apa sih? Melayani itu ada sebuah anugerah. Yes. Sebuah anugerah kesempatan daripada Tuhan. Kita buka dulu. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baik ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya
Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan, kuasa dan sampai selama-lamanya. Artinya melayani adalah anugerah daripada Tuhan. Kita mau melayani teman-teman, itu semua adalah representasi atau salah satu wujud Allah melalui kehidupan kita. Ya. Kita bisa bantu orang lain, kita tolong orang lain, dan kemudian melayani adalah anugerah Allah yang jika kita dipanggil untuk melayani maka artinya kita dipercayai oleh Tuhan, kita dipercayai oleh Allah untuk jadi alatnya. Bisa nggak tangan Tuhan nyalain AC di sini? Tiba-tiba remote-nya terbang sendiri, serem nggak? Ya, tiba-tiba kayak gini nih, bunyi sendiri nih. Di tadi siapa yang main ayo? Saya nggak tahu loh. Saya udah nggak mencet nih. Teman-teman di rumah dengar ada suara piano? Nggak ada orang nggak di sini? Lalu ya? No. Jadi ketika kita melayani di sini itu perpanjangan tangan Allah. Perpanjangan tangan Tuhan, makanya waktu kita melayani minta ide yang kreatif dari Dia. Kenapa? Bukan maunya kita tetapi maunya Dia. Tuhan, saya mau melayani nih. Bukan hebatnya saya, tapi saya tahu saya melayani hanya anugerah daripada Tuhan. Berikan pengertian pada saya Tuhan yang dapat saya pahami. Ya, supaya timbul ide-ide kreatif dalam kita melayani Tuhan. Karena kita menjadi alatnya. Jadi perpanjangan tangan Tuhan. Wow, dahsyat loh. Kalau tadi tiba-tiba Yenli WL di sini, ini main sendiri, sound system main sendiri, lighting main sendiri. Wih, kayaknya ini gereja agak nih ya. Tetapi Tuhan pakai tadi tiba-tiba mic jalan sendiri begini. Ya. Ih, serem gak? Drum jedar sendiri, gak ada orangnya. Dilihat pakai kamera apapun gak nampak. Tetapi Tuhan pakai suaranya WL kita, ya, Kak Yenli. Tuhan pakai suaranya untuk ngajak kita atau memelit kita, memimpin kita untuk menyembah Dia. Maka dalam pelayanan gak ada dapat kita banggakan. Kita hanya alatnya Tuhan kok. Amin. Kita hanya dipakai Tuhan buat mengeluarkan isi hati Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Haleluya. Ini nanti kalau teman-teman udah masuk dalam dunia pelayanan, yang udah melayani bahkan hebat dipakai Tuhan. Harusnya kita semakin tunduk sama Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini? Bisa jadi sampai kayak gini. Amin. Mungkin gereja kita kecil, tapi gara-gara gereja kecil ini orang suka lihat kita memuji Tuhan. Entah di YouTube, entah di mana. Amin. Tiba-tiba dipakai kemana-mana saudara. Bapak ibu saudara lagi. Teman-teman semua. Itu dahsyat. Itu semua karena Tuhan. Ya. Makanya kita harus merespon nih. Seharusnya kita manusia yang berdosa ini gak layak untuk layani. Namun hanya anugerah Tuhan yang melayakkan setiap kita. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk melayani sungguh-sungguh. Kita sedang jadi alatnya Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, kehebatan, talenta, karunia kita, bukan. Tuhan yang mengurapi setiap jari jemari kita untuk melayani Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap hati dan pikiran kita untuk melayani Dia. Yang hebat siapa jadinya? Yesus. Makanya kalau melayani tidak usah malu-malu. Men, nanti jadi malu-maluin nanti. Haleluya. Melayani jangan malu-malu, nanti jadi malu-maluin teman-teman. Nah, bagaimana kita meresponi anugerah Allah? Lakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan sebab melayani adalah anugerah. Semasa hidup kita ini berarti itu semua adalah anugerah untuk kita melayani. Sama-sama katakan melayani adalah sebuah anugerah Tuhan. Tuhan mempercayakan pelayanan di tempat ini buat setiap kita. Haleluya. The last, number 3, yang ketiga. Melayani itu apa sih? Karena saya mau bangkitkan teman-teman semua saat ini untuk memulai journey hidupmu. Yaitu untuk melayani Tuhan. Jadi saya jelaskan tentang melayani. Melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan tanda cinta. Hati-hati dengan cinta. Cinta ada 3 kondisi.
Yang pertama yang namanya masih cinta. Yang kedua yang namanya masih biasa-biasa saja. Cinta tapi biasa aja itu loh. Yang ketiga udah gak ada rasa. Cinta gak? Cinta tapi gak ada rasa. Cinta kita sama Tuhan yang mana nih? Masih cinta banget? Atau cintanya, ya cinta sih, ya ini cinta biasa. Atau yang ketiga, cinta tapi gak ada rasa. Pernah lihat orang cinta tapi gak ada rasa? Contoh orang punya pasangan ya, mereka menikah. Ya masih suami istri tapi manggilnya udah gak sayang-sayang lagi. Manggilnya udah pakai nama, udah pakai matamu. Ya. Udah pakai apa lagi ya? Das. Ya. Salah-salah semua. Ini udah gak ada rasa tapi masih, ya kasihan sih kalau saya tinggalin dia, ntar dia tinggal hidup sendiri. Ya kan, kasihan sih kalau saya tinggalin dia bisa bunuh diri. Ya cinta-cinta gitulah pokoknya. Nah ini cinta terbagi jadi 3 lagi. Nah cinta kita sama Tuhan yang mana? Yang cinta banget. Kalau sekarang cinta banget itu diibaratkan dengan namanya bucin. Katakan bukan saya orangnya. Loh kok bukan? Bucin sama Tuhan loh. Oh Yesus. Ya, bucin sama Tuhan, bentar-bentar pengen doa, bentar-bentar pengen baca firman Tuhan, bentar-bentar pengen nyanyi. Ya, suara pas-pasan enggak masalah, yang penting ketika aku nyanyi Tuhan dengar suaraku. Amen. Pandai-pandai cari perhatian Tuhan. Jangan cuma pandai cari perhatian pasangannya doang. Amen. Tiba-tiba rambut baru, pakai baju baru, wah foto-foto. Ternyata pamerin baju baru. Ya, pernah lihat orang foto kakinya doang? Saya percaya itu sepatunya baru. Ya, ada tuh. Cekrek berlima misalnya, cekrek. Pasti salah satu ada sepatunya baru. Ya kalau enggak pun, mungkin mamerin apa kayak yang bagus tuh. Entah kakinya mulus kayak, kakinya putih kayak apa gitu ya. Mungkin. Ini teori kemungkinan ya. Haleluya. Nah, cinta kita sama Tuhan, mestinya yang cinta yang bucin. Kok bucin banget sih sama Tuhan? Ya iyalah. Kalau bucin sama, ini gak tahu ya, bucin sama pacarnya atau sama pasangannya ditanya terus. Udah makan belum, udah makan belum, udah makan belum. Berapa kali nanya sehari. Lagi apa, lagi apa, lagi apa, lagi apa, lagi apa. Start awal pagi-pagi apa? Lagi ngapain? Betul? Ya. Lagi ngapain. Entar gak lama lagi ngapain lagi. Terus report terus. Haleluya. Gak apa-apa begini. Tapi kita sama Tuhan pun, boleh gak kita berkata bahwa Tuhan lagi ngapain sih? Amin. Tuhan kok aku lagi pengen baca firman Tuhan ya. Waktu kita baca firman Tuhan, kan kita membaca setiap perkataan Tuhan. Kita lihat aktivitasnya Tuhan di situ kan. Apa yang pernah Tuhan lakukan dulu, jadi stalker dong. Ya, Tuhan dulu pernah bikin apa sih? Oh Tuhan pernah gini, Tuhan pernah gini. Oh Tuhan itu dahsyat ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Yang pegang hidup, yang buka jalan. Ternyata Tuhan itu dahsyat ya. Ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Nah, melayani adalah tanda cinta kita yang bucin sama Tuhan. Kan kita bisa datang melayani Tuhan di sini tanpa bucin bisa. Tinggal datang lagu apa? Oke. Udah selesai. Amin. Datang gereja nyanyi lagu apa nih? Khotbah apa nih? Udah saya udah datang, pokoknya dia mau khotbah sampai jam 7 pagi juga saya dengerin dah pokoknya. Udah pulang. Tapi gak ada feel sama Tuhan. Nah ini. Makanya hati be careful dengan namanya cinta. Haleluya. Tapi kita cinta-cinta sama Tuhan adalah cinta yang bucin banget. Katakan amin. Pokoknya gak mau lepas lah sama Tuhan. Nah itu tandanya melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Buka ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Saya mau tanya, di handphonenya ada Alkitab enggak? Udah?
Ada Alkitab enggak? Pertanyaan kedua, pertama kali beli handphone yang di-download apa? Saya nggak mau lihat. WA dong. Alkitab itu, misal beli handphone hari Senin. Download Alkitab mungkin pas Minggu lagi khotbah. Oh iya, saya belum download Alkitab. Jadi sambil pendeta khotbah dia download di Play Store. Download dulu, orang udah baca firman dia masih download. Wah, internetnya macet, loading. Wah, macet, akhirnya nggak ke-download. Katakan bukan saya orangnya. Ya. Haleluya. Ayo kita cintai firman Tuhan. Karena kita mau memulai masa muda kita ini dengan firman. Segala yang tertulis di Alkitab, itu segala yang terjadi di dunia. Nggak mungkin Tuhan bergerak di luar firman Tuhan. Tuhan sudah ciptakan dunia ini komplit, semua isinya ada dalam Alkitab. Mazmur 91 coba lihat, siapa yang hafal? Mazmur 91, Tuhan jauh dari setiap penyakit sampar yang busuk. Penyakit menular, ada nggak penyakit sampar yang menular sekarang? Barusan terjadi berapa tahun lalu. Amen. Haleluya. Kejadian, makanya kalau kita sering baca firman Tuhan jadi tahu. Sama-sama katakan, saya mau aktif baca firman. Karena kita sedang mau memulai hidup kita seperti apa Samuel lakukan di hadapan Tuhan. Biar gak bingung kita, mau start dari mana hidupku? Mau start dari mana ini? Habis sekolah, kuliah. Habis kuliah, nikah. Gitu. Memang begitu memang. Ya, karena kalau kita gak sekolah nanti tinggalan zaman lagi. Orang udah pakai bahasa Korea sekarang. Kita masih aja bahasanya bahasa ibu ya. Bahasa Inggris nggak tahu. Welcome dibaca welcome. Haleluya. Nggak mau upgrade diri. Nah, itu salah juga. Tapi kita yuk teman-teman semua jelas ya. Kita mau mulai hidup kita dengan layani Tuhan. Jadi kembali ke ayat ini bahwa jikalau kamu mengasihi kamu menuruti segala perintahku. Berarti pelayanan adalah sebuah perintah buat setiap kita. Amin. Perintah. Jadi masih oh Tuhan kalau gitu oke, aku mau melayani Tuhan. Apa yang kita bisa? Apa yang kita nggak bisa? Tuhan aku nggak bisa ini tapi aku mau coba. Aku mau belajar. Nah di tempat kita ini teman-teman semua boleh. Ya, saya membuka kesempatan untuk setiap kita untuk boleh memberikan diri untuk melayani Tuhan. Tapi yang benar. Jangan melayani supaya saya pakai pakaian cantik, rapi, cakep di sini, biar dilihat orang banyak. Wah, nanti kan kita masuk YouTube, subscriber banyak loh, jangan salah loh. Amen. Wah, banyak yang lihat saya nanti. Siapa tahu di jalan minta foto, minta ya, followers IG-nya makin bertambah. Wow, senang. Tahu-taunya keterima, pas di audisi suaranya enggak tahu kemana. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Ngotot minta singan atau WL misalnya. Wah kecewa, ya gereja itu enggak mau terima saya melayani. Padahal saya udah mau loh. Ya tapi pas pada porsinya dong. Amin. Haleluya. Melayani adalah sebuah perintah Tuhan. Jadi kalau kamu mengasihi aku, kalau kita semua mengasihi Tuhan di tempat ini, turuti segala perintahku. Salah satunya kita melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, gak usah undur. Gak usah karena kecewa kita mundur melayani Tuhan. Gak usah karena tepuk tangan, gak ada tepuk tangan kita gak melayani Tuhan. Amin. Wah di sini saya kurang dihargai, saya tempat lain dia selalu lagi dihargai. Haleluya. Bukan, Tuhan yang menghargai kita. Yohanes 15 ayat yang ke-16. 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Mari teman-teman bawa HP. Buka Alkitabnya biar cepat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oh, asik, doa dikabulkan. Artinya kita udah dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Udah ditetapkan Tuhan untuk melayani Dia. Jadi tergantung kita mau sungguh-sungguh apa enggak. Ada yang malu-malu, saya mau katakan, malu-malu itu bukan karunia. Itu sifat kucing. Kenapa? Ada malu-malu kucing. Emang kita kucing? Ya. Jangan, tadi bilang kucing garong. Wah, semuanya digarong. Haleluya. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih. Bukan kamu yang mau pelayanan, melayani Dia, tapi Dia yang udah pilih. Haleluya. Nah, kalau kita udah dipilih oleh Tuhan, ya betul-betul melayani. Amin. Bukan karena kondisi, bukan karena cuaca lagi. Tapi karena Tuhan udah pilih saya kok. Gereja ini hanya realitanya kita tahu bahwa wah Tuhan udah pilih saya, Tuhan tunjuk saya di sini. Ya udah, pelayanan sungguh-sungguh. Haleluya. Wah, jangan di situ, PKI kecil. Set dah. Amin. Katakan bukan saya orangnya. Jangan di sana, kamu gak dihargai. Capek doang di sana. Dipuji enggak, ditepuk tangan enggak, dipuji enggak. Ya dihadiahin juga, di reward juga enggak. Yang ada diomelin. Gak usah. Harus mengerti firman Tuhan dulu bahwa Tuhan yang sudah pilih kita. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh gak ada yang ngomel. Amen. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, berikan hati, berikan yang terbaik buat Tuhan dalam pelayanan kita. Enggak mungkin lah. Haleluya, tiba-tiba orang kita kena petir siang bolong, tiba-tiba ngomel. Amin. Mungkin, makanya beri yang terbaik, semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah asik. Yang masih jomblo-jomblo, layani Tuhan dulu. Baru request, Tuhan saya minta. Matanya bulat. Telinganya panjang. Tapi sayang, tidak dapat sembahyang. Kelinci dong. Amin. Nanti pelayanan sungguh-sungguh dulu, habis itu baru request. Saya mau yang setia, putih. Apalagi? Apa? Enggak banyak ngomong. Iklan itu. Ada guguk nanti warna putih datang, nggak ngomong dia, putih kan anjingnya. Ya, haleluya. Nah nanti teman-teman semua bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Tenang, layani Dia dengan sungguh-sungguh dulu. Melayani adalah perintah Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan berarti kita harus melakukan perintah Tuhan. Salah satunya melayani, salah duanya Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Buka Alkitabnya. Ayat yang kedua. Kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di mana kita tahu tentang Tuhan? Di Alkitab. Jadi sering baca firman Tuhan. Biar pengetahuan kita terbuka. Kita dijadikan pelayan, kita dijadikan pelayanan menjadi keharusan dalam hidup kita. Teman-teman semua harus punya pikiran begini. Aku harus menjadikan pelayanan itu harus menjadi bagian dalam aktivitasku, dalam hidupku, dalam kesempatanku. Harus tanamkan hal itu dulu. Jangan ngomong gini, ya kalau disuruh pelayanan saya pelayanan, kalau enggak ya enggak. Amen. Yang kayak begini, mental-mental begini, bagaimana mau dipakai Tuhan? Ya. Rasul Paulus yang luar biasa dipakai Tuhan aja, dia diizinkan untuk mengalami goncangan di tengah laut ya, kapalnya, karam ya. Amen. Kalau kayak begitu pasti, wah Tuhan tadi suruh saya pelayanan tapi kok ngalamin kapal goncang begini. Udah gak mau ah. Tuhan pakai Paulus dengan luar biasa. Karena dia mau digoncang oleh kapal pun, kapal dia karam pun tetap melayani Tuhan.
Sama kita. Amin. Apapun masalah kita hadapi dan kondisi apapun, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Katakan yes, kesimpulan terakhir. Melayani adalah panggilan tertinggi. Dan dari sebuah kekristenan, sebab melayani adalah tugas yang pernah dilakukan Yesus di dunia ini. Haleluya. Yesus pernah melakukan hal ini, teman-teman semua. Jadi berikan hatimu untuk melayani Tuhan. Kesempatanmu untuk melayani Tuhan. Jangan takut, jangan malu-malu. Ketika kita sudah melayani Tuhan, beri yang terbaik. Ya, puji Tuhan nih, istri saya ini dulu sebelum kenal saya, udah kenal ya. Dia agak sekolah make up sedikit, bayar mahal gitu. Boleh teman-teman semua yang cewek-cewek nih ya, ajarin saya dong biar bisa dandan, bisa cakep, nanti followernya nambah. Asik. Ini barusan 2 orang single kita ini cantik ya. Ini habis training nih. Hari pertama loh. Bayarannya gratis. Karena apa? Karena kita mau tampil beri yang terbaik buat Tuhan. Katakan yes. Mari semua kita bangkit beri di hadapan Tuhan. Bapa, demikianlah firman-Mu buat setiap kami malam hari ini. Kuduskan, sucikan buat setiap kami Bapa. Biar kami semua boleh memberikan hidup kami, memulai hidup kami di masa muda kami ini untuk start buat Tuhan dulu. Melayani Tuhan dulu. Kami mengerti dalam hidup kami Tuhan bahwa melayani-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan anggap penting hal ini dan ini adalah penting bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau pakai seluruh anak-anak malam hari ini. Di masa muda kami. Berikan urapan. Berikan talenta. Karunia buat setiap kami. Biar kami boleh memulai hidup kami melayani-Mu. Memberikan diri kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami akan melihat masa depan kami akan menjadi masa depan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman malam hari ini. Di dalam nama Yesus, mari diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Abraham. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau yang memberkati juga tangan-tangan yang akan menabur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, orang yang menabur tidak akan pernah berkekurangan Tuhan. Kau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau yang sanggup Tuhan, mari kita semua bangun berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai seluruh kehidupanmu dan masa depanmu dalam tangan Tuhan. Dan tahukah engkau bahwa masa depanmu adalah masa depan yang luar biasa. Penuh masa depan kecerahan, damai sejahtera daripada Tuhan. Gilang gemilang masa depanmu bersama dengan Tuhan. Dan malam hari ini terimalah siap seluruh berkat Tuhan. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Dan masa depanmu aman bersama dengan Tuhan. Terimalah seluruh berkat ini. Dalam nama Yesus, semua diberkati sama-sama katakan. Amin. Saat malam semuanya, God bless you.